Stop messing with me. Film diawali dengan diperlihatkan dua pria yang sedang melakukan perjalanan dengan mobilnya di malam hari. Sesaat kemudian, pria ini menghentikan mobilnya, karena ada seorang wanita yang sedang memperbaiki mobilnya. Pria baik hati ini turun dari mobilnya, dan menawarkan bantuan pada wanita ini yang mobilnya lagi mogok. Pria rekannya itu, menunggunya di dalam mobilnya. Pria itu juga menyempatkan diri berbincang-bincang dengan wanita tersebut. Where you headed? We are headed up to Echo Lake. Camp of what? Turning into horror. Sementara kawannya itu, merasa firasatnya tidak enak, dan keluar dari mobilnya. Tanpa ia sadari, dan tiba-tiba, ia dicucul oleh seseorang yang menggunakan topeng dari belakang hingga tumbang. Pria itu yang mendengar kegaduhan pun menghampirinya. Ia pun sangat terkejut, melihat kawannya telah tumbang, dan ia pun juga langsung dihabisi oleh pria bertopeng tersebut. Di esok harinya, sekelompok peserta yang berada di dalam bus, disambut oleh beberapa panitia di sana. Diketahui, mereka akan mengikuti sebuah acara camping horor yang bernama Camp Pleasant Lake, yang dikelola oleh pasangan suami istri bernama Rick dan Darling. Untuk mengikuti camping tersebut, setiap peserta harus membayar $10.000 untuk mendapatkan cerita pengalaman horor dari mereka. Cerita ini mengusung dari kisah nyata yang telah terjadi pada 20 tahun lalu, tentang insiden yang menimpa sebuah keluarga Meadow. Saat malam hari di sekitar api unggun, salah satu panitia mulai menceritakan kisah tersebut. Para peserta sangat antusias mendengarkan ceritanya. Of the story. That's why we're here. Excitement. And it better be scary. Okay. Lalu mereka pun akan dibawa masuk ke dalam kisah yang mendalam. Pada 20 tahun yang lalu, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di daerah pedalaman Amerika. Di rumah itu, terdapat anak perempuan yang bernama Echo, dan anak laki-laki bernama Jasper. Sayangnya, mereka kini setiap hari harus menghadapi situasi yang dimana, kedua orang tua mereka selalu bertengkar. Ayah mereka bernama John, dan ibu mereka bernama Ruby, yang kini sedang bertengkar. Echo yang menghampiri kedua orang tuanya pun mengungkapkan kegelisahannya yang dimana, kedua orang tuanya selalu ribut terus, karena hal itu membuatnya stres. I thought you weren't going to Tokyo anymore. Going to get a separation. Kedua orang tuanya pun menghiburnya dan tak melanjutkan bertengkarannya itu lagi. Lalu di suatu hari di dalam perjalanan, keluarga John akan mengantarkan kedua anaknya ke acara camping Halloween. Namun di dalam mobilnya, John dan Ruby kembali bertengkar karena masalah sepele. I told you to get gas past the rest stop. Stop fighting with me. Padahal, mereka tidak akan bertemu dengan kedua anak mereka selama seminggu, karena Jasper dan Echo akan mengikuti kegiatan camp di tempat terpencil. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di rumah makan terdekat untuk makan siang. Tampak, suasana rumah makan itu cukup aneh. Karena tidak nafsu makan, Echo beralasan ingin pergi ke toilet. Ruby berniat menemaninya, karena tempat itu terasa sangat aneh. Did you wash your hands, Echo? Yes, Mom. Setelah dari toilet, Jasper bingung, karena Echo tidak bersama ibunya. Ternyata, Echo penasaran dengan ruangan-ruangan yang ada di restoran tersebut. Ia melihat ada sebuah permen di ganggang pintu, dan ia pun memasukinya. Di ruangan itu, ia bertemu dengan seorang pria bertato, lalu menawarkan coklat kepadanya. You want it? That's my favorite. Sementara John, yang sadar bahwa Echo tidak kembali, langsung berusaha mencarinya. Ia berteriak memanggilnya, yang didengar oleh Echo. Hingga akhirnya, John berhasil menemukannya. Ia memperingatkan Echo, untuk tidak lagi berbicara dengan orang asing. Pria itu langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Lou. Namun, tak lama kemudian, muncul lagi pria aneh yang entah dari mana datangnya, memperingatkan John untuk tak lagi meninggalkan anaknya sendirian. Let's go. Now we're definitely gonna be. Saat John keluar dari ruangan itu, restoran itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang aneh. Mereka juga memberitahu John, untuk selalu menjaga anak-anaknya dan istrinya tersebut. Tidak tahu, apa alasannya mereka menasehati hal itu. Saat mereka akan pergi, di pintu keluar ada seorang wanita tua yang bernama Esmeralda, yang menghalangi jalan mereka. Esmeralda juga mengatakan, bahwa tidak seharusnya, John memperlakukan kasar pada anak dan istrinya.
Diketahui, Esmeralda dan suaminya hanya memiliki satu anak, yaitu Lou, pria bertato tadi yang bertemu dengan Echo. Raised our boy right here. Not like you. Merasa sangat aneh dan tidak nyaman, keluarga John segera pergi meninggalkan restoran tersebut, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di lokasi, Jasper yang bersemangat, langsung keluar dari mobilnya. Sementara Echo, tampak murung, Ruby pun memberikan handphonenya pada Echo, agar bisa saling berkomunikasi. Diketahui, Echo dan Jasper mengikuti perkemahan yang bernama Camp Pleasant Lake. Di perkemahan tersebut, mereka mengadakan kegiatan untuk merayakan Halloween. Mereka berdua pun bergabung dengan kelompok camp tersebut. Namun, kehadiran mereka berdua tak disambut baik oleh kawan-kawannya. Echo malah diledek oleh kawannya itu, karena motif topengnya yang aneh, dan menurut mereka sangat lucu, sama sekali tak menyeramkan. That's the stupidest thing I've ever. What an idiot! Jasper sebagai adik yang baik, berusaha membela kakaknya. Namun, bocah itu dengan kejam, malah menghancurkan topeng Echo hingga terbelah menjadi dua. Bahkan Jasper pun juga kena imbasnya, kini acara di camp ini, penuh dengan perundungan. Bahkan pemandu camp itu hanya diam saja. Echo pun pergi menyendiri sejauh mungkin. But he wants to hang out with me. Saat Echo sedang sendirian, muncul seorang pria yang tadi ada di restoran. Pria itu bernama Ezra, suami dari Esmeralda. Ezra yang mengetahui kesedihan yang dialami oleh Echo pun menghiburinya, bahwa ia layak untuk mengikuti acara Halloween tersebut. Ia menawarkan untuk ikut bergabung di camp miliknya, yang ia bentuk sendiri. Tergiur dengan tawaran itu, Echo langsung ikut ajakan dari Ezra. Okay, let's go then. Sementara Jasper, yang lagi ribut dengan bocah yang merundungnya, ia tak sengaja melihat Echo yang pergi bersama Ezra. Jasper mengetahuinya pun langsung memanggilnya. Namun Echo sudah telanjur menghilang. A friend. Begitulah kisah yang diceritakan di perkemahan pada saat ini. Echo dikabarkan telah menghilang, dan tidak ada yang tahu kelanjutan dari kisah nyata tersebut, sehingga para peserta membuat berbagai rumor, mengira bahwa Echo masih berkeliaran di hutan ini, yang menjadi tempat perkemahan mereka. Tak lama, Rick dan Darling datang, dan melanjutkan ceritanya bahwa rumornya, Esmeralda selama ini menginginkan anak perempuan. Jadi, tiba-tiba John dan Ruby dihabisi oleh seseorang dengan kejam, sehingga pelakunya belum ditemukan sampai sekarang. Mendengar cerita tersebut, para peserta menginginkan aksi berdarah-darah malam ini. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rick, ia mengatakan, seorang hunter akan datang ke tempat ini mengenakan topeng seperti Echo, untuk memberikan rasa teror kepada peserta perkemahan. Wajar saja, karena mereka telah membayar mahal untuk ikut perkemahan ini. Bukan hanya peserta yang akan diteror, tetapi para panitia pun akan merasakan pengalaman serupa. Seolah-olah mereka akan dibawa kembali pada kejadian di masa 20 tahun yang lalu, dan merasakan apa yang keluarga John rasakan. Para peserta sangat bersemangat menunggu kedatangan hunter tersebut. Setelah acara selesai, para panitia acara berkumpul di dekat terowongan tempat hilangnya Echo, untuk membahas tentang cara mereka menakuti-nakuti para peserta dari kejadian keluarga John. Gonna be a long weekend. Di tempat lain, pada saat para peserta tertidur, tanpa disadari, tiba-tiba ada seseorang yang mengambil besi dari perapian api unggun. Orang itu memakai topeng yang sama persis dengan topeng milik Echo. Ia masuk ke salah satu tenda di sana, dan membuat orang yang ada di dalam tenda, memaksa memegang besi panas. Orang itu pun terpancing untuk keluar, namun tiba-tiba, This isn't funny. pria bertopeng itu langsung menghabisinya seketika itu juga. Tak hanya itu saja, saat beberapa peserta akan menuju ke tenda, dengan kejam, pria bertopeng itu langsung menabrak mereka dengan mobilnya. Semua kejadian itu berlangsung dengan sangat rapi, sehingga tidak ada yang menyadari apa yang telah terjadi di malam ini. Keesokan paginya, para panitia sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan hunter yang sudah disewa oleh Rick, namun tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Ketika salah satu staf pergi ke area tenda, ia mulai melihat sesuatu yang mencurigakan, yaitu sebuah darah. Namun mereka tetap tenang, karena mereka masih mengira itu adalah bagian dari acara. Rick dan Darlin yang melihat langsung darah tersebut mengatakan, darah itu sebagai pertanda, bahwa hunter yang disewa oleh Rick sudah mulai beraksi. Di sisi lain, peserta mulai tidak sabar untuk menunggu memulai aksi teror tersebut. Namun sampai saat ini, mereka hanya merasa bahwa camp ini bukanlah teror, melainkan hanya camp untuk makan pagi bersama. Karena tidak ada hunter yang kunjung muncul dan saking kesalnya, para peserta pun protes marah-marah pada panitia. Why don't you guys just enjoy your lunch and stop complaining? Rick dan Darlin pun datang untuk mengklarifikasi hal itu. Mereka menjelaskan
bahwa seorang hunter sedang dalam persiapan untuk adegan terornya. Jadi Rick memohon pada para peserta untuk sabar sambil menikmati hidangan mereka terlebih dahulu. Someone over by the fire. A weird camper. What do you want? Namun faktanya, Rick sendiri pun bingung, karena hunter yang mereka sewa tidak kunjung datang, bahkan tak mengangkat teleponnya sama sekali. Tanpa mereka ketahui, bahwa hunter yang mereka sewa, sebenarnya sudah disekap oleh pria bertopeng itu. Jadi yang kita lihat pada awal film tadi, mereka berdua adalah hunter yang Rick sewa. Dan akhirnya dua hunter itu justru malah ditumbangkan oleh pria bertopeng ini tanpa alasan yang jelas. Hingga siang hari pun tiba, Rick mengumumkan jika hunter yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Para peserta langsung puas dan sangat senang dengan kemunculan hunter tersebut. Ketika tepat di depan mata mereka, salah satu peserta di sana langsung dieksekusi secara terang-terangan. Padahal, yang mereka lihat itu adalah benar-benar hunter asli. Namun panitia dan peserta dengan kocaknya, mengira hunter dan adegan itu hanya bagian dari pertunjukan. Satu persatu peserta dieksekusi. Mereka yang menyaksikan sangat bergembira, sehingga mereka semua memberikan tepuk tangan, bangga atas pembantaian tersebut, lalu hunter itu pun segera pergi. Rick tidak merasa kecewa setelah membayar seorang hunter untuk beraksi di balik topeng itu. Lalu Darlin pergi untuk mencari hunter, berjalan sendirian di luar perkemahan. Makin lama, Darlin pun kesal karena hunter tersebut tak kunjung keluar dari persembunyiannya. Stop messing with me, honey. Awalnya Darlin tidak percaya dengan ancaman hunter itu. Saat ia mengajaknya untuk kembali, dari belakang, langsung saja hunter itu mencucul Darlin hingga tumbang. Di situasi lain, Rick yang lagi bersantai dengan panitia lainnya, terus berusaha menghubungi Darlin. Karena tidak ada jawaban, ia menyuruh salah satu panitia bernama Mike untuk mencarinya. Malam hari pun tiba, Mike berjalan keluar perkemahan untuk mencari Darlin dan hunter. Di sana, ia menemukan darah dan memeriksanya. Mike yang pikirannya penuh drama, tetap saja berpikir, darah itu adalah bagian dari pertunjukan. Tepat di hadapannya, hunter itu muncul, lalu Mike mengajaknya untuk kembali ke perkemahan. Namun, hunter ini malah melukainya, dan mengajaknya sampai ke sebuah gubuk kecil. Saat ia memasuki gubuk itu, ia melihat pria disekap dan kemudian, di tempat perkemahan, Rick yang sedang merayakan keberhasilan acara ini bersama dengan panitia, semakin dibuat bahagia. Apalagi dalam 2 hari ke depan, akan ada peserta baru yang datang, membuat acara ini semakin ramai. Hingga suatu saat, Rick pergi mencari Darlin yang tak kunjung kembali. Rick tak sengaja terjatuh efek dari ngev lainnya, dan melihat hunter di depannya. Ia pun lalu memarahinya, mengira bahwa itu adalah hunter yang ia bayar. Namun, hunter tersebut secara terang-terangan mencucul Rick hingga ia pun tumbang. Tidak ada yang menyadari bahwa satu persatu orang sudah dieksekusi. Sementara beberapa peserta tersebut sedang berkumpul dan mengobrol di dalam mobil van mereka. Namun, hunter itu tiba-tiba muncul membawa bensin. Dengan kata lain, para peserta perkemahan itu akan dibakar hidup-hidup. Salah satu dari mereka menyadari bahwa pintu van-nya terkunci. Kepanikan pun mulai melanda ke semua orang ketika api mulai berkobar di depan mata mereka. Semua orang di dalam van itu pun terjebak, dan van itu pun akhirnya meledak saat itu juga. Sementara itu, para panitia dan beberapa peserta lainnya berkumpul di dekat perapian, masih asyik mengobrol, sambil menunggu kedatangan hunter kembali. Saat itu juga, sosok hunter pun benar-benar datang. Satu persatu para panitia dieksekusi dengan cara yang berbeda. Namun bukannya berusaha kabur, mereka malah antusias untuk meminta dieksekusi juga secara bergantian. Lalu hunter itu kembali pergi, tidak ada rasa curiga, para peserta tetap mengira bahwa semua ini adalah bagian dari pertunjukan. Di esok harinya, tersisa 2 panitia yang belum mendapatkan giliran mereka untuk dieksekusi. Mereka sangat antusias untuk segera dieksekusi sebagai penutupan di hari perkemahan ini. Scene kembali berganti pada 20 tahun yang lalu, saat Ruby dan John baru saja mengantar kedua anak mereka dari perkemahan. Mereka tampak curiga, karena ada mobil yang mengikuti mereka. John pun menghentikan mobilnya, dan segera turun menghampiri mobil tersebut.
Ternyata, mobil itu dikendarai oleh orang-orang dari restoran, termasuk Lou, anak Esmeralda yang bertemu dengan Echo. Little prince. Fuck are you talking about, Lou? You ain't going anywhere. Di situasi ini, John dan Ruby langsung disekap, dan dihabisi seketika itu juga. Jasad mereka pun hingga sekarang tak pernah ditemukan. Echo yang mengetahui bahwa kedua orang tuanya telah tumbang, ia pun langsung menghabisi Ezra, yakni ayah Lou di depan matanya tanpa belas kasihan. Karena dirinya merasa telah dibohongi. Esmeralda yang mengetahuinya pun sangat terkejut. Esmeralda kembali meyakinkan bahwa dirinya sangat mencintai Echo. Echo yang tak peduli lagi dengan semua kebohongan ini, langsung saja juga menghabisi Esmeralda seketika itu juga. Echo pun langsung pergi dari rumah ini, lalu kembali ke masa sekarang, terungkaplah bahwa orang di balik topeng itu adalah Jasper, adiknya Echo, sekaligus juga muncul hunter berikutnya yang tak lain, dia adalah Echo. Diketahui, pria yang sedang disekap sekarang adalah Lou, dan pria yang dihabisi oleh Jasper sebelumnya adalah adik dari Lou, pria yang menolong mobil Echo. Di sini, Echo pun mengungkapkan penderitaannya atas kematian kedua orang tuanya yang telah dihabisi oleh Lou. Tanpa basa-basi lagi, And now we're gonna kill you. Jasper langsung mengeksekusi Lou seketika itu juga. Scene kembali berpindah pada para peserta yang sedang berkumpul untuk menyaksikan acara penutupan dari Hunter. Jasper pun muncul lalu mengumumkan, dirinya ingin menunjukkan sesuatu pada mereka, yakni Mike yang sedang disekap. Mike yang telah sadar dari pingsannya segera berteriak bahwa mereka semua akan segera dihabisi oleh Jasper di sini. Peserta yang tidak mengetahui apa yang terjadi, tetap antusias melihat pertunjukannya. Perlu diketahui, Mike adalah pria yang pernah merundung Jasper dan Echo di perkemahan 20 tahun yang lalu. Dan dua panitia terakhir itu juga termasuk yang dulu ikut merundungnya. Jadi Jasper bermaksud akan membalas dendamnya tersebut. Don't kill me. Ia segera mengeksekusi dua panitia tersebut seketika itu juga. Sekaligus seluruh peserta yang tersisa juga ikut dihabisi tanpa satupun. Fucking orders. Jasper sangat bahagia dengan apa yang dirinya lakukan. Kini hanya Mike yang satu-satunya yang masih hidup. Mike yang kini telah mengetahui dosa apa yang telah dia lakukan padanya, berkali-kali meminta maaf atas kesalahannya tersebut, dan memohon untuk tidak mengeksekusinya. Namun, Jasper tidak mempedulikan permintaan maafnya itu. Ia langsung saja dicucul berkali-kali dan Mike pun akhirnya tumbang. Peristiwa di perkemahan ini menjadi saksi bisu, betapa sadisnya Jasper dalam membalas kematian kedua orang tuanya dan orang yang merundungnya. Esok paginya di hari Senin, sebuah rombongan bus datang berkunjung ke sebuah tempat perkemahan yang dimana rombongan ini adalah para peserta selanjutnya untuk mendengarkan kisah tragedi dari keluarga John. Jasper dan Echo yang mengetahuinya pun tampak senang untuk kembali menghabisinya. Salah satu peserta wanita yang sedang berjalan sendiri, dihampiri oleh Jasper, lalu Jasper menunjukkan foto wanita itu di masa kecil yang kemudian We used to hide in root. I have you all alone. wanita itu pun segera lari. Ia berhenti di sebuah rumah kecil, yang tempat bekas Lou dihabisi oleh Jasper. Wanita ini tampak tak mencurigainya, namun dari belakang, muncul Echo yang menghampirinya. What's wrong with you? You don't remember me. Echo pun kembali mengingatkan dosa apa yang telah diperbuat oleh wanita itu. Ternyata, wanita itu salah satu kawan Mike yang ikut merundungnya di hari itu. Smile more. Wanita ini yang mulai mengingatnya, tampak tak mempedulikannya, bahkan ia pun kembali mengejek Echo dengan sombong. Tanpa basa-basi, Echo mengeluarkan pisaunya dan langsung mencucul-cuculnya berkali-kali, hingga akhirnya, wanita itu pun tumbang di lubang tumpukan jasad korban dari perkemahan, dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita film yang berjudul Camp Pleasant Lake. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua dilancarkan rezeki dan kesehatan selalu.